Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Rayu Sinampu, untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang merupakan renungan di malam Natal dengan mengambil tema Kasih Allah yang Besar. Bacaan Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam Natal selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Cahaya lilin yang temaram, kidung malam yang lembut, serta kehangatan persekutuan keluarga dan jemaat yang membuat kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan. Di tengah kesibukan dunia, Natal memanggil kita untuk kembali merenungkan inti terdalam dari iman kita, yakni kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Kasih itu bukan sekadar konsep atau perasaan, saudara, tetapi tindakan nyata yang terpancar paling jelas dalam kehadiran Kristus. Pada malam yang kudus ini, ketika langit seakan turun mendekati bumi, kita diajak untuk membuka hati kita agar kembali memahami makna kasih itu melalui satu ayat yang sangat familiar namun tak pernah kehilangan kekuatannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini sering disebut sebagai Injil dalam satu kalimat, karena merangkum seluruh karya keselamatan Allah dalam ungkapan yang sederhana namun sangat mendalam. Pada malam Natal, ayat ini memperoleh makna yang begitu terang. Sebab peristiwa kelahiran Yesus adalah langkah pertama dalam rencana keselamatan yang dinyatakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 kebenaran penting yang harus kita ketahui berdasarkan ayat ini. Pertama, kasih yang besar. Inilah yang disebut sebagai inisiatif yang berasal dari Allah. Pertama-tama saudara, kita melihat bahwa kasih Allah bukan respons terhadap kebaikan manusia, bukan. Kasih itu muncul sepenuhnya dari Allah sendiri. Dunia yang dikasihinya adalah dunia yang rapuh, penuh dosa, dan menjauh daripadanya. Namun justru dalam kondisi itulah Allah memilih untuk hadir. Natal menunjukkan inisiatif Allah yang datang menghampiri manusia. Bukan manusia yang mendekat kepada Allah, bukan. Kelahiran Yesus di Bethlehem adalah bukti bahwa kasih Allah tidak bergantung pada keadaan. Ia datang bukan ketika dunia telah siap, melainkan ketika dunia paling membutuhkan keselamatan. Inilah kasih yang besar, kasih yang melampaui pengertian kita, kasih yang mendahului segala usaha dan kemampuan manusia. Yang kedua, saudara, anaknya yang tunggal. Ini adalah pemberian terbesar dari Allah. Yohanes 3 ayat 16 tidak hanya berbicara tentang kasih yang besar, tetapi juga tentang pemberian terbesar yang Allah berikan, yaitu anaknya yang tunggal. Dalam tradisi manusia, pemberian biasanya didasarkan pada nilai, kemampuan, atau jasa penerimanya. Namun Allah melakukan hal yang berbeda. Ia memberikan yang paling berharga yang ia miliki kepada manusia yang sebenarnya tidak layak. Pada malam Natal ini pemberian Allah itu tidak datang dalam kemegahan, melainkan dalam kesederhanaan. Seorang bayi yang dibaringkan dalam palungan menyatakan bahwa kasih sejati tidak selalu tampil dalam keagungan,
tetapi dalam kerendahan hati dan kedekatan. Kelahiran Yesus menjadi simbol bahwa Allah rela mengosongkan dirinya demi mendekat kepada manusia. Melalui pemberian anaknya, Allah memperlihatkan bahwa kasih sejati selalu diwujudkan dalam tindakan pengorbanan. Natal bukan sekedar perayaan kelahiran, melainkan perayaan pemberian yang terbesar yang menjadi dasar bagi keselamatan seluruh umat manusia. Yang ketiga, saudara, supaya setiap orang yang percaya, ini adalah undangan bagi semua. Kasih Allah bukan kasih yang eksklusif atau tertutup. Yohanes menegaskan bahwa pemberian itu ditentukan bagi setiap orang yang percaya. Frasa ini menunjukkan luasnya jangkauan kasih Allah. Tidak ada batasan ras, tidak ada batasan status sosial, tidak ada batasan latar belakang atau masa lalu yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima anugerah itu. Pada malam Natal, kita diingatkan bahwa keselamatan tidak diberikan kepada sekelompok orang tertentu saja, tetapi kepada semua yang mau membuka hati. Undangan Allah adalah undangan yang sifatnya universal. Namun respons terhadap undangan itu tetap bersifat pribadi. Setiap orang dipanggil untuk percaya, untuk menerima bayi yang lahir di Bethlehem sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana hening malam Natal, kita diajak memeriksa lagi hati kita. Apakah kita telah merespons undangan itu? Apakah kita benar-benar telah menerima kasih Allah yang besar itu dalam hidup kita? Ingat, Natal bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi pengalaman iman yang harus selalu diperbaharui. Yang keempat, yang terakhir saudara, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan dari kasih Allah. Kasih Allah tidak berhenti pada pemberiannya, tetapi bertujuan membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Kelahiran Yesus membuka jalan menuju keselamatan yang sempurna. Bayi yang lahir itu kelak akan mengajarkan, menyembuhkan, dan akhirnya menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dari palungan menuju salib. Seluruh perjalanan hidup Yesus adalah wujud dari kasih Allah yang ingin memulihkan manusia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kekal bukan hanya hidup setelah kematian saudara, bukan. Tetapi kualitas hidup yang dimulai sejak seseorang percaya kepada Kristus. Hidup yang dipenuhi damai, pengharapan, dan relasi yang dipulihkan dengan Allah. Malam Natal akan menjadi pengingat bahwa hidup kekal itu tersedia bagi kita. Dan bahwa tujuan kasih Allah selalu bersifat memulihkan, bukan menghukum. Karena itu pada malam Natal yang kudus ini, mari kita berhenti sejenak dalam keheningan untuk merenungkan betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Kasih yang mengambil inisiatif, kasih yang memberi tanpa syarat, kasih yang mengundang semua orang, dan kasih yang membawa pada kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 bukan hanya ayat hafalan saudara, tetapi pesan yang hidup dan terus berbicara dari generasi ke generasi. Kiranya kita menyambut Natal tahun ini dengan hati yang terbuka, menerima kembali kasih Allah yang besar itu dan membiarkannya mengalir dalam hidup kita. Semoga kasih yang dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus memenuhi hati kita dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang baru. Selamat di malam Natal ini.
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.